Komisi 2 DPR RI berkomitmen penuh memerangi praktek-praktek mafia tanah yang ada di Indonesia, termasuk dalam persoalan di tanah milik atau Due Pura Dangkayangan Gunung Payung di Desa Adat Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Tanah Due Pura ini seluas 16 hektar. Rombongan Komisi 2 DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersama anggota Komisi 2 DPR RI Ana Agung Bagus Adi Mahendra Putra dan lainnya turun langsung menemui pengumpul Pura Dangkayangan Gunung Payung pada Rabu 26 Oktober 2022. Rombongan diterima Bendesa Adat Kutuh Jeronyoman Mesir didampingi para pengumpul pura dan kerama adat setempat. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengungkapkan kehadiran pihaknya ke Pura Gunung Payung untuk merespon aspirasi warga yang berharap Komisi 2 turut mengawal persoalan tanah di kawasan pura ini, di mana ada pihak yang mencoba berbagai cara untuk mendapatkan kepemilikan lahan di kawasan pura yang terletak di pinggir pantai ini secara tidak sah. Padahal jelas tanah di sini adalah due atau milik Pura Gunung Payung dengan berbagai bukti legalitasnya. Kepemilikan tanah ini sempat digugat ke pengadilan oleh pihak yang merasa membeli tanah ini dari pihak yang dianggap menjual tanah milik pura ini yang sebenarnya bukan pemilik tanah pura tersebut. Namun keadilan masih tetap berpihak kepada pengumpul Pura Gunung Payung, di mana mereka memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar dan menang juga di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bali. Diharapkan segera ada keputusan yang ingkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pengumpul pura dan kerama adat bisa tenang menjalankan ibadah dan yadnya serta mengelola pura ini. Kami hadir hari ini sore ini di Desa Adat Kutuh, di Pura Gunung Payung, yang bapak-bapak di masyarakat sini sedang menghadapi masalah tentang soal sengketa tanah. Ya. Jadi ujug-ujug ada pihak tertentu yang kemudian mengklaim mengatasnamakan tanah pura ini ya sebesar 16 hektar yang dari dulu dikenal memang ini tempat orang beribadah di sini. Tapi tiba-tiba dalam setahun ini ada yang mengklaim ya. Nah, oleh karena itu kemarin kami kira-kira 1 bulan yang lalu sudah menerima kehadiran tetua adat dari perwakilan dari desa adat ini di Jakarta. Waktu itu dibawa sama Pak Bagus, dan kita berjanji kalau kita ada kunjungan kerja ke Bali kita akan lihat langsung lokasinya. Nah, dalam kesempatan ini saya kira nanti kami akan sampaikan ke Menteri ATR BPN ya. Ini sebenarnya kasus-kasus yang seperti ini banyak sekali terjadi ya, di seluruh Indonesia ya. Nah, kalau misalnya tanah itu mungkin selama ini nggak ada masalah ketika berhadapan dengan orang per orang ya, yang memang modusnya macam-macam, ada yang sudah punya sertifikat bisa diklaim juga. Nah, tapi ini tadi sudah jelas waktu kami di Jakarta terima pun juga kita udah lihat bahwa areal ini sudah mempunyai sertifikat, baik itu sertifikat adat ya, namanya pipil. Tadi saya udah lihat tadi itu, kemudian dari situ dipecah menjadi tanah sertifikat atas nama negara. Apa yang diterbitkan oleh negara atas namanya Due Pura Gunung Payung. Nah, jadi sebetulnya secara hukum sudah kuat, dan selama ini bersengketa bapak-bapak ini sudah melakukan gugatan juga di pengadilan. Alhamdulillah menang di pengadilan negeri, menang juga di pengadilan tinggi. Nah, tinggal ada batas waktu, mudah-mudahan besok tidak ada lagi kasasi ya, mudah-mudahan bisa ingkrah. Nah, tapi apapun ya, saya kira ini harus menjadi perhatian Menteri ATR BPN ya. Ini desa adat, ada puranya, terus kemudian tiba-tiba ada yang klaim, dan ini menjadi presiden bagi pihak-pihak tertentu yang kemudian sering melakukan ya, ini kan mencari keuntungan. Sebetulnya ini daerah luar biasa bagus, indah memang ya. Mungkin secara ekonomis nilainya tinggi, tapi kan ini menjaga marwah dan hak serta martabat dari masyarakat adat di sini. Ini menjadi catatan penting, dan saya mendapatkan informasi dari Pak Bagus, ternyata selain ini ada lagi 2 atau 3 desa adat yang juga menghadapi masalah yang sama.
Jadi dalam kesempatan ini saya akan tolong Pak Menteri ATR BPN, ya, ini juga Bapak kan menteri yang baru dan sudah mendeklarasikan diri untuk bisa menyelesaikan semua masalah pertanahan dengan baik, dan ini juga sekaligus nanti kami akan bawa di rapat kerja. Dan sore hari ini juga salah satu dirjen di Kementerian ATR akan hadir. Nanti malam saya ada pertemuan sampai besok pagi, ini akan kami sampaikan untuk menjadi perhatian buat kita semua, dan mudah-mudahan ya berkat doa bapak-bapak semua nanti ini masalah bisa selesai, bapak-bapak dengan nyaman dan tenang, ya, seperti selama ini sedia kala menggunakan tempat ibadah ini secara baik. Saya kira itu. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra, yang akrab disapa Gus Adi, mengapresiasi perjuangan luar biasa gigih dari Bendesa Adat Kutuh dan seluruh pengempon Pura Gunung Payung dalam menghadapi oknum-oknum yang berkeinginan mendapatkan keuntungan pribadi merebut tanah milik Pura. Karena itu Komisi 2 DPR RI turun memberikan perhatian dan support atas perjuangan mereka. Hal ini juga sebagai bentuk komitmen nyata Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah memberantas dan memerangi mafia tanah. Yang pertama, saya mengapresiasi perjuangan yang luar biasa dari Jero Bendesa, Desa Adat Kutuh, dan seluruh pengempon Desa Pura Gunung Payung. Hal ini patut kita apresiasi, perjuangan yang gigih dengan tidak ada basic hukum, tapi bermodalkan semangat beliau berjuang menghadapi oknum-oknum yang berkeinginan untuk meraih keuntungan secara pribadi. Dan kami mendampingi Ketua Komisi 2 Pak Doli turun sebagai bentuk memberikan perhatian dan support atas perjuangan Jero Bendesa bersama Kramo semua. Mudah-mudahan hal ini bisa terhenti di muka Nusantara ini, karena niatan yang baik masyarakat dalam melakukan ibadah sudah tentunya harus kita berikan perhatian. Dan ini di tempat ibadah aja masih ada upaya-upaya begini, apalagi di tempat lain. Nah, inilah komitmen Ketua Komisi 2 bersama anggota dan pemerintah, ini memberantas yang namanya mafia tanah. Itu. Bendesa Adat Kutuh Jero Nyoman Mesir menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Komisi 2 DPR RI untuk memerangi mafia tanah di Pura Gunung Payung. Dia menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam menjaga Dwi Pura agar tetap abadi. Untuk proses digugatnya Dwi Pura Gunung Payung ini, kami selaku pengempon atas nama masyarakat Kutuh kaget. Karena dari zaman nenek moyang kita tidak pernah tempat ini, Dwi Pura Lingsir dan Gunung Payung tidak pernah terjual. Apalagi yang menjual itu namanya Ikecek. Asalnya itu dari Banjarkauh Ungasan. Nah, setelah kita lacak siapa yang membelinya, itu adalah Kecek menjual tanah mengatasnamakan Pura Gunung Payung. Itu. Kemudian dia jual, dibeli oleh si Andreas Ade, dia sudah almarhum, kemudian dilanjutkanlah digugat oleh si Maria, si Suing nama dulu, sekarang si Maria. Nah, dari sana dulu sudah pernah kami tolak pada tahun bulan Oktober 2021 kami didatang dari pihak pengadilan, ada surat panggilan karena kami katanya digugat. Karena itu mengatasnamakan Pura, saya tolak. Akhirnya menyusul suratnya di bulan Oktober mengatasnamanya Pengempon Pura Gunung Payung. Akhirnya lanjut. Kami juga konsultasi para pihak-pihak, terutamanya dari pihak hukum. Kalau ini bagaimana ya kita harus hadapi. Kita hadapi dari bulan November sampai Juli tempoh hari baru keluar, baru diputuskan dari pengadilan negeri Pak Ketua. Nah, itu lanjut lagi ke tinggi, Astungkara berjalan dengan lancar, kami juga menang. Jadi intinya masyarakat kami tidak akan tinggal diam, apalagi sudah kehadiran Bapak Ketua lebih bersemangat lagi. Jadi dari daerah sampai ke pusat sudah ada yang mengawal ini, terutamanya Pak Ketua. Ini yang kami nggak bisa jawab. Gitu. Mudah-mudahan WNI Utara tetap jaya selama-lamanya. Sudah cukup payah.
Saya nggak bisa ngomong lagi, yang penting Due ini Betara selama-lamanya milik Due Pura Gunung Payung. Apa? Oke, makasih ya. Pengempon Pura dan Kerama Adat berharap Due Ida Betara di Pura Gunung Payung tetap jaya dan abadi selamanya. Bali 1 mengabarkan.